Ya, Mas Robun, balik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita coba jelaskan di ini ya, bab 1 tentang Hangul. Kita akan melanjutkan yang tadi siang, teman-teman ya. Oke, tadi siang kita sudah membahas yang namanya adalah huruf vokal ya. Vokal itu ada dua, vokal tunggal dan vokal rangkap ya. Kita coba masuk ke vokal tunggal dulu. Kita refresh ya, teman-teman, bahwasanya yang pertama untuk huruf vokal tunggal ini ya. Huruf pertama tuh seperti ini bentuknya, teman-teman. Ada penulisannya mulai dari iyeng atau lingkaran ya. Oke, mau ditunggu. Nih ya, huruf pertama tuh bentuknya seperti ini, teman-teman ya. Cara penulisannya gimana, Sam? Penulisannya mulai dari iyeng. Nah, Anda tuliskan iyeng. Iyeng tuh yang lingkaran. Nah, lingkaran ini namanya iyeng. Setelah lingkaran ditambah dengan huruf vokalnya. Garis lurus ke bawah ini, terus garis tengah menghadap ke kanan. Ini ya. Silakan bisa dibantu tulis Kak Mut dan Mas siapa tadi? Mas Febri ya. Silakan diisi Mas Febri dan Kak Mut untuk ininya, huruf tanggalnya. Seperti ini, silakan diisi. Ini bunyinya adalah A ya. Di buku Anda sudah ada isinya, buku bunyinya adalah A. Nah, seperti ini. Jadi, untuk garis besarnya bahwasanya perbedaan setiap huruf ini ya, vokal tunggal ini perbedaannya adalah di garis tengahnya, teman-teman. Yang pertama ini bunyinya adalah A, garis tengahnya itu menghadap ke kanan dan satu ya. Jadi garis tengahnya satu menghadap ke kanan. Kemudian kalau yang ini kan garis tengahnya ada dua ya, teman-teman, menghadap ke kanan. Sama, bunyinya adalah iya. Kalau yang ini bunyinya adalah A, kalau yang ini adalah bunyinya iya, seperti ini. Oke ya. Oke, untuk detailnya Anda bisa menonton video record yang pertama karena ini panjang, teman-teman, penjelasannya ya. Silakan Anda tonton video record yang pertama nanti setelah sesi ini ya. Kita akan melanjutkan ke bawah. Nah, di bawah ini ada yang namanya adalah huruf konsonan. Oke, namanya adalah konsonan tunggal, teman-teman ya. Ini ada huruf konsonan. Saya coba jelaskan. Tadi ya sudah saya sampaikan bahwasanya huruf konsonan ini dia memiliki nama, teman-teman ya. Konsonan tunggal ini dia punya nama. Namanya apa? Namanya ini. Silakan ditulis, teman-teman, bagi yang baru bergabung. Ini namanya adalah giok ya. Kemudian yang bawah namanya adalah nien. Silakan sambil diisi. Giok, nien, kemudian diget ya. Silakan diisi dulu untuk nama-namanya. Sudah diisi? Sudah, Sam. Kalau sudah, ke bawah yang lanjut ini real ya. Silakan. Kemudian yang kotak itu bunyinya adalah miem. Sudah, Sam. Oke, kemudian siot sudah siot. Sudah, Udah. Sam. Oke, ini ya, yang ini silakan yang iyeng. Udah, Sam. Sudah. Ini ada 14 agak banyak. Kiek ya, silakan. Udah, Sam. Sudah. Nyampe hiet sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, kita coba masuk ke pembahasan, teman-teman ya. Jadi untuk sesi kedua ini targetnya teman-teman bisa paham tentang huruf konsonan, teman-teman ya. Jadi Anda targetnya adalah pemahaman di huruf konsonan seperti itu. Kalau tadi sesi 1 itu di huruf vokal, sekarang sesi 2 itu masuk ke konsonan. Seperti itu ya. Jadi saya tidak akan mengulangi yang vokalnya. Anda nanti bisa menonton yang video recordnya seperti itu. Ya, karena waktunya tidak cukup, teman-teman, kalau diulang lagi. Ya gitu ya. Oke, di sini ada yang namanya huruf konsonan tunggal. Huruf konsonan tunggal diawali dengan huruf yang namanya adalah giok. Ya, di sini kan dituliskan GK, teman-teman ya. Oke, jadi penjelasannya untuk huruf konsonan itu dia berubah-ubah ya. Bunyinya itu berubah-ubah, teman-teman. Menyesuaikan daripada posisinya di mana ya. Jadi kalau misalkan posisinya itu dia di awal, ya, ini kan sesuai namanya nih ya.
namanya adalah giok. Kalau di awal berbunyi G, kalau di akhir berbunyi K, seperti itu. Maksudnya gimana, Sam? Ini ya, kita kan namanya adalah GK. Berarti kalau huruf giok posisinya di awal, dia berbunyi G. Kalau giok posisinya di akhir, atau di akhir itu maknanya di bawah, teman-teman. Ya, jadi di akhir itu maknanya adalah di bawah. Jadi huruf gioknya itu di bawah. Nah, itu berbunyinya adalah K. Kalau di tengah bunyinya tetap G, seperti itu. Oke ya. Contoh, ya, seperti ini. Ini suku kata pertama. Jadi setiap suku kata itu terdiri dari minimal 2 huruf. Ini ada 2 huruf nih. Ada giok ditambah dengan vokal A. Oke ya. Kalau kita tuliskan gimana, Sam? Kalau kita tuliskan berarti Anda baca ya. Ini kan giok. Giok di awal berarti dia berbunyi huruf G. Seperti ini ya. Kemudian setelah G, sampingnya, samping G ini, dia adalah vokal A. Jadi kita bacanya adalah ga. Seperti ini ya. Jadi suku kata pertama dibaca ga. Kemudian setelah itu yang ini Anda baca apa? Ini ada diget. Diget di tengah dibaca D. Ditambah dengan vokal A. Jadi kita bacanya adalah da. Seperti ini. Jadi dibacanya ga, da. Si resipsio, dengarkan sekali lagi. Ya, dibacanya adalah ga, da. Jadi maknanya adalah bahwasanya untuk konsonan giok, jika posisinya di awal kata, ini ya, di awal teman-teman. Ini kan penulisan huruf pertamanya adalah giok dulu nih. Ya, ini kalau kita tuliskan dalam bahasa Korea, penulisannya itu dimulai dari giok, teman-teman. Giok, nah ini kan giok ya, tambah dengan vokal A, ga, kemudian diget ditambah dengan vokal A, seperti ini. Kada. Nah, ini ada kada. Ya, jadi dibacanya adalah G untuk yang posisinya di awal seperti ini. Oke ya. Jadi teman-teman cukup fokus di namanya saja. Oh, ini huruf seperti ini ya, seperti siku. Namanya adalah giok. Jika posisinya di awal berbunyi G, kalau posisinya di akhir berbunyi K ya, teman-teman. Di akhir itu yang mana sih, Sam? Di akhir itu yang ini, teman-teman. Ya, jadi ada 3 huruf. Ya, ini kan 3 huruf itu dari atas, tengah ke bawah ya enggak? Ini kan ada 3 huruf nih. Nah, yang di bawah, yang di akhir, ini di bawah ini namanya adalah di akhir. Nah, ini nih, ya. Ini kan ada giok, vokal U, terus giok. Giok yang terakhir, ini, dia namanya adalah giok yang posisinya di akhir. Maka bunyinya adalah K, Yorobun. Seperti itu. Ini, suku kata pertama, ini kan ada vokal hiet, konsonan hiet. Dibaca H, ya, dibaca H, ditambah dengan vokal A, H, kemudian ada nian di akhir, han. Setelah han, di sini ada guk ya. Ada giok di awal berbunyi G, kita tuliskan teman-teman. Tambah dengan vokal U, ditambah dengan giok di akhir berbunyi adalah K. Seperti itu. Jadi untuk huruf giok ini, dia bunyinya bisa G, bisa K, menyesuaikan daripada posisinya. Sampai sini bisa dipahami teman-teman untuk penjelasannya? Bisa. Paham, Bisa Sam. ya. Gimana? Ada pertanyaan? Gimana? Kak Mut, Kak Tri? Bisa dipahami untuk penjelasannya? Bisa. Bisa ya. Oke, bahwasanya teman-teman cukup fokus di namanya saja. Oh, namanya giok. Kalau di awal berbunyi G, kalau di akhir berbunyi K, seperti itu ya. Giok berarti GK, di awal G, di akhir K, seperti itu. Di awal tuh yang mana, Sam? Di awal tuh di sini, di depan ya. Huruf pertama ini di awal. Kalau di akhir yang mana? Di akhir adalah yang di bawah seperti ini. Ya. Kalau di bawah seperti ini, berarti dia berbunyinya adalah K, seperti itu. Itu namanya di akhir, teman-teman. Ini juga sama ya. Ini gioknya kan di akhir, teman-teman ya. Jadi Anda bacanya adalah yang ini hak, yang ini gyo, seperti hakyo. Ya, seperti itu untuk penjelasannya ya. Kemudian selanjutnya, di sini ada huruf yang namanya adalah nien. Oke, saya coba tanya Kak Triana. Ini kan ada huruf yang namanya nien. Penjelasannya gimana berarti, Kak Triana? Kalau nien. Berarti kalau misalkan di depan di awal berbunyi N. Kalau di akhir? Kalau di akhir N juga. N juga. Betul ya, teman-teman ya. Artinya apa? Namanya kan nien. Ingat-ingat ya. Nien itu kan berarti NN. Jadi dimanapun posisinya ya,
untuk nien ini dia bunyinya adalah N, seperti itu. Oke ya, bisa dipahami teman-teman? Bahwasanya kalau nien ini ya hurufnya seperti ini teman-teman, seperti huruf L dalam bahasa Indonesia ya. Dimanapun posisinya dia bunyinya adalah N. Kenapa Sam? Karena namanya nien. Nien itu kan depannya N, akhirannya juga N, sama seperti itu. Oke? Nien di awal berbunyi N, di akhir berbunyi N. Jadi dimanapun posisinya dia bunyinya adalah N. Contoh yang ini ya, Katriana bisa bantu baca nggak yang ini? Nane. Ya, betul ya. Ini suku kata pertama ada dua huruf, yaitu dibacanya adalah N dengan A. Kita baca na. Ya, setelah na di sampingnya ini kan ada N, vokal E dan N lagi. Berarti dibacanya gimana? N, vokal E ditambah dengan N. Jadi dibacanya na, nen. Seperti itu. Ini dibacanya nen ya. Kayak gitu. Jadi nien itu posisinya dimanapun ya dia dibacanya adalah N. Seperti itu untuk penjelasannya. Bisa ya Robun? Bisa ya? Kak, mau nanya Kak, Ya. itu yang E kan ada lingkaran di atas itu nggak usah ditulis kalau di itu apa kalau di akhir. Oke, gini ya teman-teman. Untuk lingkaran kan huruf vokalnya itu kan ini ya bentuknya. Kayak gini ya, yang mana nih? Nah, yang ini ya. Ya, yang ini nih, yang atas. Yang ini ya. Oke, jadi di sini ada aturan bahwasanya disampaikan untuk huruf vokal. Ya, ini kan huruf vokal nih. Huruf vokal ditandai dengan yang ini ya. Jika dia ditulis pertama, jadi misalkan huruf vokal itu ditulis huruf pertama. Contoh, misalkan mau nulis nama ya. Misalkan Anda mau nulis namanya Adit misalkan ya. A, D, seperti ini ya. Nah, huruf vokal ini apabila ditulis pertama, maka dia wajib ditambahkan dengan ing. Oke? Bisa ya? Jadi jika huruf pertamanya adalah vokal, misalkan nama Anda siapa? Misalkan Agung. Ya kan berarti huruf pertamanya adalah vokal A. Nah, jika huruf pertamanya adalah huruf vokal, maka Anda wajib ditambahkan dengan ing. Oke? Tapi kalau misalkan huruf vokal itu di huruf kedua, contoh ya, ini suku kata kedua kan ini ya. Ini kan dit, diget, vokal I, dan syot di akhir. Kayak gitu ya. Kan tadi penulisannya adalah diget dulu, ditambah dengan vokal I. Nah, vokal I-nya ini Anda tidak perlu dikasih ing. Kenapa, Sam? Karena untuk vokal itu, kalau posisinya dia huruf kedua di suku kata tersebut, ya, maka tidak perlu dikasih ing. Ya, jadi Anda nulis D-nya jangan seperti ini. Jangan diget ditambah dengan vokal I. Seperti ini. Jangan. Ya, ini salah, teman-teman. Ya, jadi yang benar adalah jika huruf pertamanya adalah vokal, maka Anda tuliskan dengan ing seperti ini. Kemudian apabila si vokal itu berada di huruf kedua, misalkan seperti ini ya, di. Nah, berarti dia digabung, teman-teman. Artinya tidak perlu dikasih ing lagi. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Mas? Ya. Bisa ya. Jadi untuk penulisan ya, penulisannya kalau misalkan vokal diawali dengan huruf vokal, berarti Anda harus dikasih dengan ing ini ya, dengan pasangannya ing seperti ini. Tapi kalau misalkan vokalnya itu berada di huruf kedua, kayak tadi misalkan dit, kan mau bikin dit itu diget, vokal I dan syot di akhir. Nah, itu vokal I-nya tidak perlu dikasih ing. Misalkan mau bikin dit ya, teman-teman, kayak tadi. Dit, nah, di dan syot di akhir seperti ini. Jadi untuk vokal I-nya tidak perlu dikasih ing. Begitu ya untuk penulisannya. Oke, kemudian selanjutnya yang ini. Tadi kan kita sudah nyampe ke nien ya. Selanjutnya saya minta tolong Kak Mut ya. Kak Mut, ini ada huruf apa? Silakan dibaca huruf apa itu. Audionya dinyalakan. Halo Kak Mut. Ah, keluar ya. Mas Febri silakan, ini ada huruf apa? Mas Febri? Diget. Oke, diget ya. Jadi hurufnya adalah seperti huruf C ya Robun ya, seperti ini. Namanya adalah diget. Penjelasannya gimana Mas Febri? Kalau di awal itu dibacanya D, Oke. kalau di atau di tengah bacanya T. Oke, betul ya teman-teman. Oke Mas Febri, saya coba tanya. Ini ada 3 huruf nih ya. Anda coba baca, ini gimana cara bacanya? Ini cara bacanya dari kiri ke kanan terus ke bawah.
Gimana coba cara bacanya? Yang 3 huruf ini. Dan. Oke, dibacanya adalah dan, betul ya. 3 huruf ini kita baca dan. Kenapa dibaca dan, Mas Febri? Karena digetnya di Di awal. awal ya. Ini kan digetnya di awal nih. Jadinya kita bacanya adalah huruf D seperti itu ya. Kalau diget posisinya di akhir. Nah, di akhir dibaca huruf T. T ini ya. Dibacanya adalah ini. Berarti yang ini dibacanya gimana? Ini ada vokal E yang tengah, berarti Yang mana, Sam? yang ini. Di dit. Apa ya? Iya, Bentar. betul ya. Dibacanya adalah det seperti ini ya. D yang atas, diget yang atas dibaca D, betul. Kemudian ada vokal E ini ya, teman-teman. Kemudian diakhiri dengan diget yang di bawah, dibacanya adalah T. Jadi kalau kita baca adalah det seperti itu. Yang ini dan, yang itu det. Bisa ya? Ya, bisa, Sam. Bisa ya, Robun? Oke, kalau bisa selanjutnya Kak Triana lagi lanjut ya. Kak Triana yang ini ada huruf apa? Silakan dibantu baca. Real. Penjelasannya. Kalau misalkan di awal dibacanya R. Kalau Mm-mm. misalkan di akhir dibacanya L. Oke, betul ya teman-teman. Jadi kalau misalkan real itu kalau dia posisinya di awal dibaca R ini ya, ini dibaca R. Kalau di akhir tuh di bawah ini teman-teman ya. Ini kan di bawah ya realnya. Itu dibaca L. Cuman untuk real agak spesial ya teman-teman. Bahwasanya kalau misalkan ada nama orang, misalkan namanya adalah Lisa ya. Kita coba tulis Lisa. Nah, Lisa seperti ini cara penulisannya gimana? Berarti tetap pakainya real teman-teman ya, pakai real, cuma nanti dibacanya adalah L seperti itu. Oke ya, jadi untuk real itu bisa spesial bahwasanya kalau misalkan namanya adalah di awal dengan huruf L, Anda bisa pakai yang real seperti itu. Oke. Nah, contohnya Lisa Blackpink, ya, itu kan pakainya real penulisannya dia. Ya, jadi tidak melulu dibaca R, menyesuaikan daripada ya keinginan si penulisnya seperti itu. Cuman dari segi tata bahasa di awal dibaca R, di akhir dibaca L. Itu ya teman-teman untuk penjelasannya. Garis besarnya adalah real, di awal dibaca R, di akhir dibaca L. Oke, selanjutnya Mas Febri. Yang ini yang kotak. Miem. Penjelasannya miem. Itu sama jika di awal atau di akhir itu Bisa? disebutkan. Oke, betul ya. Namanya adalah miem, teman-teman. Kan sesuai namanya nih, miem. MM. Jadi, dimanapun posisinya, maka dia bunyinya adalah M. Seperti itu ya. Ingat-ingat saja, teman-teman, bahwasanya kalau bentuknya kotak seperti itu, maka namanya adalah miem. Berarti gimana? Berarti kalau miem, berarti posisinya dimanapun ya berarti bunyinya adalah M. Kayak gitu ya, bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kemudian ada lagi di sini biep. Ya, ada lagi biep, kemudian siot. Dan yang ini untuk biep dan siot itu sama ya penjelasannya. Bahwasanya kalau biep berarti di awal berbunyi B, di akhir berbunyi P. Kemudian siot. Siot itu berarti di awal berbunyi S, di akhir berbunyi T. Seperti itu. Bisa ya teman-teman. Jadi miem, biep, siot itu sama penjelasannya. Mengikuti daripada namanya. Jadi nanti tugas teman-teman adalah menghafal nama-namanya seperti itu. Oke ya. Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya adalah iyeng. Ini agak berbeda untuk iyeng, teman-teman. Ya, sini kan ada namanya iyeng, teman-teman. Iyeng itu apa sih, Sam? Iyeng. Ya, kalau misalkan posisinya gini ya, penjelasannya untuk iyeng, dia dibaca eng apabila posisinya di akhir. Ya, jadi iyeng dibaca eng apabila posisinya di akhir, teman-teman ya. Kalau posisinya di awal dan di tengah itu tidak dibaca. Kenapa? Karena dia menjadi sebuah pasangan daripada huruf vokal. Contoh yang ini. Ini huruf pertamanya apa, Yorobun? Huruf pertamanya adalah vokal konsonan A. Konsonan iyeng ya. Betul? Ya, betul. Ya, betul ya. Konsonan iyeng terus ada A gitu kan ya. Nah, ini untuk iyengnya tidak dibaca eng.
Kenapa? Karena dia sebagai pasangan daripada vokal A, seperti itu. Bisa dipahami ya, teman-teman. Kemudian ada lagi, iyengnya berada di tengah, teman-teman. Ini ya, ini di tengah nih. Ini juga sama, iyengnya tidak dibaca. Kenapa? Karena sebagai pasangan daripada vokal U, seperti itu ya. Iyeng dibaca eng apabila posisinya di akhir. Yang ini saya coba minta tolong Mas Haris. Ini dibaca Mas apa? Mas Febri ya. Mas Febri silakan dibantu baca yang ini. Berarti dibacanya adalah Yang. ya, Yang. betul ya. Dibacanya adalah yang. Ya, jadi kan huruf pertamanya tuh vokal ya. Ini ya, iyeng terus vokal ya diakhiri dengan iyeng lagi di bawah. Maka dibacanya adalah yang. Seperti itu. Benar ya, teman-teman. Jadi, untuk konsonan iyeng dia dibaca eng apabila posisinya di akhir. Di akhir itu di mana? Di akhir itu yang di bawah. Ini ada 3 huruf, kemudian di huruf yang paling bawah itu adalah yang dibaca eng. Seperti itu. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Kak Triana bisa, Kak Triana? Bisa, Sam. Oke, kalau bisa, di sini ada lagi jiet ya, Yorobun. Jiet berarti JT ya, di awal berbunyi J, di akhir berbunyi T. Kemudian ada lagi ciet. Ciet gimana berarti? Ciet berarti di awal CH, di akhir adalah T. Seperti itu. Kemudian ada lagi kiek ini ya, teman-teman. Berarti KH dan berakhir adalah K. Kemudian ada lagi tiet. Tiet berarti gimana? Di awal TH, di akhir T. Ya. Yang agak berbeda adalah yang ini. Ini bunyinya apa? Bunyinya adalah hiet. Penjelasannya gimana, Sam? Untuk hiet, ya, hiet ini adalah kebalikannya daripada H, teman-teman. Oke? Bahwasanya untuk konsonan hiet, penjelasannya itu dia dibaca H apabila posisinya di awal, teman-teman ya. Ini kan di awal nih. Huruf pertamanya itu kan huruf H. Ini Anda baca H tetap ya. Jadi han. Ya, ini kan ada 3 huruf H, vokal A dan N. Dibacanya adalah han. Kemudian setelah han, ini kan ada giok, vokal E dan real hangul. Ya, itu dibacanya ya, teman-teman. Kemudian ya, kalau misalkan konsonan hiet ini posisinya di tengah, contohnya kayak gini. Ya. Ini tidak dibaca H-nya ya. Jadi Anda bacanya bukan gongbuhada, tapi dibacanya adalah gongbuada. Gongbuada. Seperti itu ya. Jadi bukan gongbuhada, tapi gongbuada. Seperti itu penjelasannya. Nah, kalau misalkan posisinya di akhir, ini kan posisinya di akhir ya. Kalau posisinya di akhir juga sama, tidak dibaca, teman-teman. Jadi untuk hiat dia dibaca H ya, apabila posisinya di awal. Selain di awal, misalkan di tengah ataupun di akhir itu tidak dibaca. Seperti itu ya, teman-teman, untuk penjelasannya. Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Cukup, Sam. Cukup ya. Mas Febri sudah hafal untuk yang huruf vokal? Belum, Sam. Baru hafal yang vokal tunggal baru sama vokal rekap. Kalau yang konsan belum. Oke, yang konsonan belum. Yang vokal tapi sudah hafal ya? Udah. Oke, jadi tugas teman-teman adalah saya beri waktu sekitar 6 menit untuk agak kurang ya. Ini ada 14 teman-teman, sekitar berarti 10 menit ya. Saya beri waktu 10 menit, Anda hafalkan nama-namanya ya. Ini nama-namanya ini Anda hafalkan. Nanti kalau misalnya saya tanya, penjelasannya gimana? Misalkan Anda sebutkan giok, di awal berbunyi G, di akhir berbunyi K. Seperti itu penjelasannya. Bisa ya? Jadi cukup pahami namanya saja. Oh ini nien, oh ini diget, seperti itu. Silakan mulai dari sekarang ya, 10 menit teman-teman. Nanti kita coba lanjut untuk tesnya seperti itu. Silakan.
Sudah hafal? Sudah hafal Mas Febri, Katriana? Belum, Sam. Belum ya. 5 menit lagi ya, saya tunggu, silakan. Sudah, Yorobun? Katriana sudah hafal? Insya Allah, Sam. Oke, coba dulu ya. Saya coba hapus dulu. Yang vokalnya masih ingat Katriana? Masih. Masih ya.
Oke, ditunggu. Nah, ini. Katriana, coba dibantu baca ya yang ini. Bukunya ditutup dulu, silakan. Sudah? Sudah, Sam. Oke, kalau sudah ini dibantu baca. Ini huruf apa namanya? Giok. Terus ke bawah. Nien. Terus Diet. ini apa? Diet. Diget. Diget. Oh, Hmm. diget. Yang ini? Tuh, real. Yang ini yang kotak. Miam. Oke, yang ini? Biap. Yang ini? Siot. Iya, betul. Yang ini yang lingkaran? Ieng. Oke, yang ini? Ciet. Ini? Ciet. Kiok. Iya, kiek, betul yang ini. Tiet. Ya, yang ini. Piep. Yang ini. Hiet. Oke, silakan mulai dari atas dengan penjelasannya ya. Ini namanya apa tadi? Giok. Penjelasannya? Kalau di awal berbunyi G, kalau di akhir berbunyi K. Oke, yang ini. Namanya? Diet. Penjelasannya? Kalau di awal berbunyi D, kalau di akhir berbunyi T. Yang kotak? Miem. Berarti? Kalau di awal berbunyi M, kalau di akhir M juga. Oke, yang ini. Real. Penjelasannya? Kalau di awal berbunyi R, kalau di akhir berbunyi L. Oke, yang ini. Nien. Hmm. Kalau di awal berbunyi N, di akhir berbunyi N. Oke, betul. Yang ini. Siot. Penjelasannya? Kalau di awal berbunyi S, kalau di akhir berbunyi T. Oke, yang ini. Yang lingkaran? Ieng. Berarti? Kalau di awal jadi Gimana? Yang dibaca eng apabila di tengah. di akhir. Oh iya, di akhir. Di akhir di sini ya, nih di bawah nih. Ini baru dibaca eng. Gimana yang penjelasannya berarti? Kalau kalau di akhir berbunyi eng, Dibaca. kalau di awal itu jadi Tidak vokal. dibaca. Enggak. Oh, tidak dibaca. Ya, tidak dibaca. Seperti itu ya, karena jadi pasangan vokal seperti itu. Oke, jadi untuk penjelasannya, ing dibaca eng apabila posisinya di akhir. Itu saja ya. Yang ini huruf Biasa. apa? Jiet. Penjelasannya? Kalau di awal berbunyi J, kalau di akhir berbunyi T. Oke, betul. Kalau yang ini? Piep. Penjelasannya? Kalau di awal berbunyi P, kalau di akhir berbunyi PH P. ya? PH. Ya, PH. Piep. Berarti PH kan? Seperti itu. PH di akhir berbunyi? P. Ya, kalau yang ini? Kiek. Kiek. Kalau di awal berbunyi KH, kalau di akhir berbunyi K. Betul, yang ini? Terakhir? Hiet. Hiet. Penjelasannya? Kalau di awal gak dibaca, Di awal dibaca? Dibaca H. Kalau di akhir? Tidak dibaca. Iya, betul. Jadi kebalikannya dari iyang ya. Iyang dibaca eng jika posisinya di akhir. Kalau hiet dibaca H jika posisinya di awal. Seperti itu. Ingat ya, Kak Triana ya. Ya, Sam. Oke, selanjutnya Mas Febri. Mas Febri, silakan dibantu baca ini huruf apa? Giok. Oke, yang ini selanjutnya ke bawah, silakan. Nien. Terus? Diget. Terus? Rian. Miem. Biep. Oke. Terus? Siot. Yang ini? Nieng.
Ini apa yang lingkaran? Iyang. Iyang, betul. Yang ini? Jiet. Ini? Ciet. Oke, terus yang ini? Kiek. Yang ini? Tiet. Ini? Piep. Yang ini? Hiet. Oke, betul ya, seperti itu. Mas Febri, coba yang atas dulu. Yang ini huruf apa? Diget. Penjelasannya? Bila di awal berbunyi D dan bila di akhir berbunyi T. Oke, betul. Yang ini? Nien. Bila Penjelasannya? di awal dan di akhir berbunyi N. Bila di awal? Atau di akhir berbunyi N. Oke, jadi dimanapun posisinya bunyinya N gitu ya? Ya. Oke, yang ini? Riel. Penjelasannya? Bila di awal berbunyi R, bila di akhir berbunyi L. Betul. Ini kalau yang ini? Seperti huruf A terbalik. Biep. Penjelasannya? Bila di awal berbunyi B, bila di akhir berbunyi P. Oke, betul. Kalau yang ini yang kotak? Miem. Oke, penjelasannya? Bila di awal atau di akhir berbunyi M. Oke, jadi posisinya dimanapun dia bunyinya adalah M, seperti itu ya. Yang ini, yang lingkaran, tadi apa namanya? Iyang. Iya, penjelasannya? Hanya berbunyi saat di akhir dan Oke, berbunyi berbunyi eng jika posisinya di akhir. di akhir, betul. Yang ini, apa ini? Siot. Iot, penjelasannya? Bila di awal berbunyi S, bila di akhir berbunyi T. Betul. Yang ini, Ciet. penjelasannya? Bila di awal berbunyi CH, bila di akhir berbunyi T. Oke, CH di akhir adalah T. Yang ini, Tiet. penjelasannya? Bila di awal berbunyi TH, bila di akhir berbunyi T. Iya, betul. Yang ini, Hiet. penjelasannya? Hanya berbunyi saat di awal dan berbunyi H. Oke, Bila jika di awal dia dibaca H ya. Kalau di Ya. tengah dan di akhir tidak dibaca. Seperti itu. Ingat ya, Mas Ya. Febri dan Kak Triana. Ingat ya. Ya, ingat. Oke, kalau ingat teman-teman, di sini kita mulai dari atas dulu ya. Nah, dari sini silakan dibuka untuk yang vokal tunggalnya. Oke, saya beri waktu Anda 5 menit untuk mengerjakan yang ini. Contoh ya, saya beri contoh satu. Ini teman-teman. Ya, ini kan ada tulisan ya teman-teman. Silakan Anda tulis. Ini cara bacanya gimana? Ini dibacanya apa? Seperti itu. Contoh. Ini ya, suku kata pertama ini teman-teman ya. Suku kata pertama dibaca apa? Dibaca adalah A ya. Ini kan huruf vokal A, betul? Betul ya. Vokal A, kemudian setelah A di sini ada apa? Ada nien ditambah dengan vokal rangkap E. Jadi kita penulisannya gimana? Penulisannya adalah nien tambah dengan vokal rangkap E. Seperti ini. Jadi kalau kita baca gimana, Sam? Kita bacanya adalah ane. Ya, dasi dari resipsio dibacanya adalah ane. Seperti ini. Sebelum itu, kita coba penjelasan dulu ke bawah, teman-teman ya. Di sini. Ini ya. Jadi ada konsonan rangkap dulu ini. Ada konsonan rangkap. Konsonan rangkap itu berarti konsonan yang isinya double. Ya. Contoh, ini giok ada dua nih. Namanya adalah sang giok. Jadi kalau giok ada dua, namanya adalah sang giok, teman-teman ya. Giok ada dua, namanya adalah sang giok. Kalau diget ada dua, berarti namanya adalah sang diget. Seperti itu. Ya, ini untuk bunyinya kalau sang giok berarti K. Kalau sang diget bunyinya adalah T. Sang biep bunyinya adalah P. Sang siot bunyinya adalah ST. Menyesuaikan ya. Nanti kalau di awal bunyinya S, kalau di akhir bunyinya T. Sang jiat bunyinya adalah CT di awal, C di akhir T. Seperti itu ya. Ini ada 5 teman-teman. Cukup pahami, oh kalau misalnya ada 2 namanya adalah sang. Sang apa? Ini hurufnya giok, berarti sang giok. Seperti itu. Bisa ya? Kemudian saya coba ajarkan untuk suku kata tentang cara membaca teman-teman. Ya, sebelum Anda membaca nanti, saya akan coba jelaskan dulu tentang suku kata. Suku kata ini adalah setiap kalimat itu kan terdiri dari beberapa suku kata, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, contoh,
untuk membaca di sini bisa dimulai dari rumus yang pertama adalah dari kiri ke kanan ya. Dari konsonan ditambah dengan huruf vokal. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda menemukan di dalam suatu kalimat itu di sini bentuknya adalah konsonan tambah dengan vokal. Yang vokal ini tidak perlu dikasih yang contoh ya. Contohnya ini. Ini kan dari konsonan siot. Masih ingat ya huruf siot ditambah dengan vokal A. Si vokal A jika dia huruf kedua maka tidak perlu dikasih ing ya. Jadi penulisannya Anda bukan sebentar. Bukan siot ditambah dengan vokal A seperti ini. Ini salah ya. Kalau Anda nulis seperti ini salah, teman-teman. Kenapa? Karena si vokalnya ini dia gabung ke siot, Yorbun ya. Kalau misalkan konsonan dulu yang ditulis seperti tadi ya, konsonan dulu baru vokal, maka untuk vokal tidak perlu dikasih i, tidak perlu dikasih yang. Jadi Anda langsung tuliskan siot ya, ditambah dengan a seperti ini. Langsung teman-teman ya. Sa, terus ini tambah lagi dengan diget ditambah dengan a ya. Ada lagi diget ditambah dengan a. Per suku kata minimal 2 huruf, teman-teman. Ya. Kalau misalkan nama Anda itu diawali dengan huruf vokal, ya. Misalkan namanya adalah I, Nu. Nah, seperti ini. Ini kan huruf pertamanya adalah I, ya. Terus, karena dia suku kata pertamanya adalah vokal, ya berarti Anda tuliskan ditambah dengan iyang seperti ini. Ya, jadi iyang itu ditulis kalau misalkan dia suku katanya adalah yang vokal. Suku kata pertamanya adalah vokal. Seperti itu. I tambah dengan nu. Inu. Namanya inu misalkan. Ya berarti untuk penulisan pertama I. Kemudian nien tambah dengan vokal U. Seperti itu. Ya, vokal U-nya tidak perlu dikasih yang lagi. Karena langsung ke hurufnya. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk cara membaca yang pertama. Anda baca dari kiri ke kanan. Ini ya. Contoh ini. Suku kata pertama ini. Ini jadi satu suku kata itu isinya 2 huruf. Ya, ini dibacanya sa, ini dibacanya adalah da. Ya, siot ditambah dengan a dibaca sa, diget ditambah dengan a dibaca da. Seperti itu untuk penjelasannya. Yang ini dibantu baca gimana berarti, Mas Febri coba. Yang ini dibacanya gimana yang bawah? Bentar. Apa? Sa, betul. Setelah sa ini ada vokal apa? U. Ya, betul ya. Sa, u. Kemudian setelah sa, u ini Ada diget T berarti di tengah. Sauta. sauda. Sauda. Diget kalau di tengah dibacanya D ya. Kalau di akhir baru dibacanya T. Seperti itu. Sauda. Seperti ini ya. Jadi kita membacanya sauda. Seperti itu untuk penjelasannya. Bisa ya, ya Robun? Oke. Jadi kita baca dari kiri ke kanan. Seperti itu. Ini dari kiri ke kanan. Ini juga sama ya Robun. Karena ini posisinya adalah vokal ya. Berarti dia langsung dibaca. Ini juga dari kiri ke kanan. Seperti itu ya. Sauda. Nah itu bisa. Mas Febri sama Kak Trian. Itu berarti kalau konsonan tunggal kalau di tengah tetap dibaca yang di awal, yang contoh diget berarti bacanya D, enggak T. Kalau di tengah dibacanya tetap D ya. Oh, berarti cuma di akhir kalau T ya. Di akhir betul, yang berubah yang di akhir. Kalau posisinya di akhir atau di bawah ya. Iya, iya. Maka dia dibacanya adalah T, seperti itu. Bisa ya? Insya Allah. Oke, kalau bisa selanjutnya yang aturan baca yang kedua ini. Kalau tadi kita baca dari kiri ke kanan, Yorobun. Sekarang ada lagi persuku kata isinya 3 huruf. Anda bacanya dari kiri ke kanan, kemudian ke bawah ya, teman-teman. Jadi 3 huruf kiri, kanan, kemudian ke bawah. Contoh yang ini. Kak Tri, silakan dibantu baca Kak Tri. Bam. Apa? Bal. Hah? Bal. Bal apa bol? Bol. Ya, dibacanya adalah bol seperti ini. Ini kan vokal O ya, teman-teman. O samping yang itu. Terlihat ya tulisannya. Ini teman-teman ya, dibacanya adalah bol seperti ini. Biop, vokal O ke samping, kemudian ke bawah real. Real di akhir dibaca L seperti itu. Jadi kita baca adalah bol, betul ya. Yang ini Kak Tri dibaca? Bim. Ya, betul ya.
dibacanya adalah BEM seperti ini ya. Tulisannya BAEM tapi dibacanya BEM. Bisa ya teman-teman? Jadi untuk membacanya, mengejanya dari kiri ke kanan, kemudian yang kedua dari kiri ke kanan dan ke bawah untuk yang 3 huruf seperti ini. Kemudian ada lagi ya, yang nomor 3 adalah dari atas ke bawah. Ya. Jadi Anda mengejanya dari atas ke bawah, teman-teman. Kenapa? Karena kan huruf vokalnya ada O samping, O bawah, ada yang U. Nah, itu kan posisinya di bawah. Contoh yang ini 2 huruf ini, kita bacanya gimana berarti, ya Robun? 2 huruf ini. Dibacanya berarti gimana dibacanya? Yang ini dari atas ke bawah berarti K sama H, kao. betul ya. Jadinya adalah ko seperti ini ya, teman-teman. KH ditambah dengan vokal O. Seperti itu. Ko dibacanya ya. Silakan ditulis di buku Anda. Saya nggak bisa diedit itu ya. Silakan diisi. Sudah? Kalau yang ini gimana? Ini ada diget ditambah dengan vokal rangkap U dan I. U dan I dibacanya apa ya? Ini ada diget, di atas dibaca D. Oke, setelah D ada vokal U dan vokal I. Maka vokal rangkap dibacanya adalah wi. Jadi kalau kita artikan, maka dibacanya adalah dwi. Seperti itu. Silahkan diisi teman-teman. Oke, silakan diisi ya. Ada ko, ada dwi. Jadi bacanya itu dari atas ke bawah seperti ini ya, teman-teman. Kemudian setelah itu ya, kita lanjut ke bawah di sini. Oke. Kalau tadi dari atas ke bawah, kalau ini adalah dari atas ke tengah dan ke bawah. Jadi dia menurun teman-teman ya. Jadi ada 3 huruf, tapi posisinya adalah menurun. Contohnya seperti ini. Ini dibacanya gimana Kak Tri? Coba. Son. Kak Tri? Ya betul ya. Dibacanya adalah son. Siot dibaca S. Kemudian yang tengah vokal O diakhiri dengan nien. Jadi dibacanya adalah son. Seperti itu. Bisa ya? Mas Febri, ini dibantu baca gimana? Gimana Mas Febri? Oke, tidak bisa merespon ya. Ini dibacanya adalah guon. Giok. Vokal rangkap U dan O dibaca wo. Ini yang tengah teman-teman. Yang tengah itu kan vokal rangkap U dan O. Jadi dibacanya adalah wo. Guo diakhiri dengan nien. Jadi guon. Seperti itu untuk penjelasannya ya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Bisa, Jadi untuk saya. cara membacanya kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada not ya bahwasanya penulisan Hangul per suku kata maksimal 4 huruf. Jadi maksimal itu ada 4 huruf dalam satu suku kata, minimalnya ada 2 huruf. Contohnya ini. Ini kan ada 4 huruf ya, iyeng, vokal I, kemudian riel dan giok. Nah, kayak gini. Kemudian jika satu kata lebih dari 2 huruf ya, berarti kan ada 3 huruf nih, satu kata ya. Maka huruf ketiga selalu dituliskan di bawah. Contoh ini. Jip. Kan huruf terakhirnya ya huruf ketiga di bawah. Seperti itu. Ini juga sama bul. Ini dibacanya adalah san. Seperti itu. Bisa ya. Nah, tugas Anda adalah silakan diisi, Yorobun. Di atas nih yang tadi ya, yang sudah saya contohkan. Ini dibacanya gimana? Seperti itu. Silakan diisi ya. Ini dibacanya apa? Ini dibacanya apa? Silakan di sampingnya di sini tulis. Saya beri waktu 5 menit teman-teman untuk mengisi yang vokal tunggal. Silakan.
Sudah? Kak Triana, Kak Febri sudah? Oke, Febri sinyalnya hilang terus katanya ya. Kak Triana sudah? Sudah diisi? Sudah. Oke, Kak Triana, coba yang ini. Dibacanya gimana ini? Ya, Ulang. Oke, Ya, dibacanya Gan. gimana? Betul ya, dibacanya adalah ya Gan. seperti ini. Betul ya. Ini dibaca ya, yang ini dibaca gan. Giak vokal A dan nian dibacanya gan, betul. Yang ini masih Kak Triana gimana dibacanya? O, Nah, ini suku kata pertama dibaca O, kemudian suku kata kedua sang diget dibaca D. T ya. Berarti Sang Ta, diget tadi kan ada ya, sang diget bunyinya adalah T, ot. Terus setelah T apa O, vokal? vokal, Yang ini vokal apa ini? vokal O. Ya, oto, terus ada hit di akhir ya. H. Hit dibaca nggak kalau di akhir? Enggak. Nah, betul ya. Jadi tidak dibaca. Jadi kita hanya oto, kemudian yang ini, Oto, oto, yang ini apa? D. Oto. Oto, D. Ini huruf apa? Huruf giok ya, berarti Oh, oto, G. G. Mm. Oto G. Seperti ini ya. Dibacanya adalah oto G. Seperti itu. Bisa ya? Oke, selanjutnya masih Kak Triana. Ini karena hanya ada 2 orang ya, teman-teman. Silakan yang ini dibacanya gimana, Kak Triana? Yoja. Ya, betul ya. Yo, ja. Seperti ini. Yang ini gimana? O, Ri. Oh, iya. Ori. Ingat-ingat ya. Ori. Dibacanya adalah ori. Betul teman-teman ya, ori. Kemudian yang ini masih Katriana, silakan. Yori. Ya, dibacanya adalah yori. Di yo Yori. setelah yo sama Yori. dengan ri, seperti ini yori. Mas Febri, halo. Mas Febri terlihat? Halo. Sinyalnya hilang-hilang terus, Kak. Wah, kamu pakai kartu apa? M3. Daerah mana sih Mas Febri rumahnya? Selatri larangan. Oh, agak kesulitan di sinyalnya ya. Iya. Terlihat nggak layar saya, Mas Febri? Udah terlihat tadi di mode pesan. Oke, Mas Febri, ini dibantu baca yang ini, gimana bacanya? Yang mana? Yang ini, Bentar, nomor berapa sih? yang vokal U. Usan. Ya, betul ya. Dibacanya adalah U, kemudian setelah U, san. Seperti ini, usan. Yang ini, Yuri. U, kemudian Ri. Gini ya. Yang ini, Ya. Eusideda. E, E. kemudian setelah E, Si. O. Betul. Setelah Si, D ya. D. D, kemudian setelah D, Da. nih ya, betul ya. Ushideda, seperti ini. Ini ya, Ushideda jawabannya. Silakan diisi ya, Kak Triana dan teman-teman yang lain. Yang ini gimana bacanya? Indonesia. Iya, betul. Indonesia. Seperti ini, Indonesia. Bisa ya, teman-teman, untuk membacanya. Kuncinya adalah Anda hafal huruf vokal, kemudian Anda hafal huruf konsonan, seperti itu. Jadi Anda bisa membaca. Oke? Bisa dipahami untuk cara membacanya, teman-teman? Mas Bisa, Febri Kak. dan Kak Triana, bisa ya? Oke, kalau bisa kita lanjut ke bawah, teman-teman ya. Di bawah itu ada contoh lagi, silakan dibantu isi lagi ya, seperti tadi. Cara membacanya gimana yang benar? Oke?
Oke, di vokal rangkap, teman-teman. Nah, yang ini ya. Silakan diisi, ini dibacanya gimana? Ya, silakan. Saya beri waktu 5 menit lagi, teman-teman, untuk mengisi. Aduh, ngiler. Sudah ya, Robun? Katri Belum. sudah, Katriana. Sudah, Sam. Silakan dibaca, Katriana.
Egi. Iya, betul ya. G seperti ini. Bisa ya? Yang ini Kak Triana masih. Yegi. G, betul. Kemudian yang ini. Kemudian No. Oh, terus? Ji. Ya, betul ya. No dan G seperti ini. Energy atau energi gitu ya. Kemudian yang ini. Y. Gem. Gem. Gini, Gem. gem. Ya. Iya, betul ya teman-teman, untuk jawabannya betul seperti itu. Yang ini masih? Wang. Iya, uang seperti ini. Mas Febri, halo Mas Febri. Halo. Yang ini dibantu baca. Yang menandar. Cari dulu. Yang mana sih? Di vokal rangkap. Oe. Apa? O W. dengan E dibaca. B. Ya, W ya, bukan OE. Dibacanya W. Yang ini. Wogan. Gan. Gan. Kok gan sih? Huruf pertamanya apa? Nien. Nien. Oh. Huruf pertamanya nien. Terus yang Wo. samping ini huruf apa? Vokal apa? Vokal A ya. Jadi nien Oh ya. tambah dengan vokal A dibaca na. Terus giok di akhir dibaca. Giok di akhir K. Berarti Benar. Wonak. Ya, betul ya. Jawabannya adalah nak seperti ini. Wonak ya, bukan wogan. Apa ya? Yang ini dibaca. Wedding. Ya, wedding ya. Wedding. Kemudian yang akhirnya ini Belum diterjemahin, lupa. ada hiyet, vokal O dan L. Berarti Hiyet. Bentar, cari. hiyet, vokal O diakhiri dengan L. Berarti H. terus Hafal. Apa tadi? hol ya. Oh ya, hall. Wedding hall. Seperti itu. Untuk hanya dibaca apa tidak? Itu posisinya di akhir tuh. Untuk hanya tidak dibaca karena di akhir. Betul. Jadi wedding hall kayak gitu ya. Ya. Wedding hall seperti ini ya. Dibacanya wedding hall. Silakan diisi teman-teman ya. Wedding hall. Selanjutnya yang ini, Mas Febri masih. We home. Ya, wiom. Haknya tidak dibaca, wiom. Wiom. Wiom ya. Yang ini gimana dibacanya Mas Febri? Wikeuk. Wikeu. Ini giak vokal U dibacanya. Oke, vokal. Ini dibacanya gimana? Bukan geuk, tapi guk. Oh ya, guk. Giok tambah vokal U dibaca gu. Terus giok di akhir dibaca K. Jadinya guk, wiguk. Seperti itu. Silakan diisi teman-teman. Itu cara membaca yang benarnya ya. Nih, saya coba delete dulu ya. Bisa sampai sini? Bisa ya? Katriana Ya. bisa? Bisa, Sen. Kalau bisa kita lanjut. Mohon ditunggu. Katriana Cirebonnya mana? Panguragan, Sen. Pangarada tuh mana ya? Panguragan. Panguragan mana ya? Dekat Gacuan. Arjawin. Gacuan ya? Bukan. Oh, bukan. Cirebon Barat. Dekat ke Indramayu. Oh, daerah sono. Berarti yang lampu merah itu ya? Kan ada tuh lampu merah yang mau ke perbatasan ya. Selamat datang Iya, ini. situ. Ya. Saya sering lewat sih kalau
ke arah Cikarang ya. Oke teman-teman, selanjutnya ya, ini ada tugas Anda, saya minta dikerjakan kurang lebih 10 menit ya. Jadi ini dibacanya gimana? Contoh yang atas ini kan dibacanya gada ya, gada. Yang ini apa? Hakyo. Ya ini dibacanya hakyo, kayak gitu. Kemudian ini hangguk ya, ini kan tulisannya hangguk tapi dibacanya nanti hangguk. Nah Anda silakan lanjutkan dari nien sampai dengan ke hiet ya, sampai dengan akhir ini. Silakan diisi ini dibacanya seperti apa. Begitu ya. Saya beri waktu 10 menit, nanti kita coba langsung bahas. Oke? Silakan Yurabun. Yang konsonan tunggal. Ini semua Sam, awal, tengah, akhir. Iya, betul semua. Oke.
Sudah belum Yorobun? Belum. Belum. Sudah ya. Kita coba bantu bahas teman-teman yang ini. Nah, ini sudah dikerjakan, saya coba jawab dulu ya. Yang di vokal nian, di konsonan nian, sorry. Silakan diperhatikan. Ini ada nanen. Kemudian ada lagi ini ya. Ganeng. Ya, ini tulisannya jawabannya adalah ganeng, teman-teman. Ganeng seperti ini. Kemudian yang ini apa jawabnya? Ganjang ya. Dibacanya adalah ganjang. Ganjang seperti ini ya. Kemudian yang ini Kak Triana, silakan dibantu baca yang ini. Dan sin. Dan, kemudian setelah dan Sin. ya, shin, dan shin seperti ini. Kemudian yang ini. Itu gam. Gam, setelah gam Gamdok. gamdok, betul ya, gamdok. Kemudian yang ini. Det. Terus? Deda. Deda. Ya, deta ya. Yang ini. Tuh. Ra. Ra, terus? Ra. Mion. Ya, betul ya, ramyon seperti ini. Selanjutnya yang ini.
Darimi. Ya, iya betul. Dari mi seperti ini ya. Yang ini. Galbi. Iya, galbi seperti ini. Bener ya, teman-teman. Yang ini masih Katriana ya. Nanti Mas Febri yang bawa. Yang ini Jimak. Jimak, betul. Majimak ini ya dibacanya. Yang ini Katriana dibantu baca lagi. Mamuri. Mamuri seperti ini betul. Yang ini Maem. iya, seperti ini. Yang ini masih Baji. baji, betul. Yang ini Babo. terus babo, betul. Yang ini 3 huruf dibacanya. Bab. Iya, bab, betul ya. Yang ini masih Kak Triana, silakan. Sada. Oke, sada. Yang ini Gan. kan Nosa. nosa, seperti ini ya. Yang ini dibaca Mas. emas. Siot di Mat. akhir berbunyi Mat. iya, Mat. mat ya dibacanya. Mas Febri, halo Mas Febri. Mas Febri, audionya dinyalakan dulu Mas Febri, silakan. Ya. Silakan dibantu baca yang ini. Aduh, kok kamera sih? Benar-benar tadi sudah nyala audionya. Gimana dibacanya? Yang mana? Dah, Yang ini tadi. Yang ini nih. Yang di iyeng. Yang lurusannya iyeng. yang Adis. Hah? Adis. Dis, siot di bawah dibaca. Yot. T. Nah, berarti Atis. kok dis? Oh, ati. Hah? Gimana bacanya? A. Ini kan diget, vokal i di, terus siot di akhir dibaca. T. Nah, berarti Adit. iya, bukan Adis ya. Salah, bukan Adis tadi. Ya, yang ini silakan. Sauda. Ya, betul. Sauda. Yang ini dibacanya Yang. yang, betul. Yang ini, Mas Febri. Kebetulan baru sampai situ. Wah, baru nyampe sini. Aduh. Oke. Katriana sudah diisi yang ini. Sudah. Silakan dibaca. Jongmal, betul ya. Silakan diisi ya, Mas Febri. Yang ini? Iya. Jalja. Iya, jalja ya. Yang ini? Kameranya hilang mana nih? Itda. Itda. Seperti ini ya. Yang ini? Cada. Cada. Seperti ini ya. Cada, betul. Yang ini? Garecida. Cida. Cida, betul. Garecida. Yang ini? Miot. Miot ya. Seperti ini. Miem, yo, dan te. Miot. Yang ini? Dibacanya adalah kopi. Oh, kopi. Ya, seperti ini. Kopi ya. Yang ini? Ini kiak ya. Pertamanya kiak berarti. Cake. Iya, betul. Cake. Seperti ini ya. Cake. Yang ini? Dibacanya? Buok. Iya, betul ya.
Ok, seperti ini. Buok. Ya. Yang bawah, yang ini. Sambil diisi ya, Mas Febri. Tada. Oke. Dibacanya adalah Tada. pada. Betul, yang ini. Tenten. Ten, Tenten. Hada. ada. Seperti ini. Tenada ya. Silakan diisi. Tenten hada. Yang ini. Mit. Ya, betul ya. Dibacanya adalah mit. 3 huruf, teman-teman. Mim, vokal I, dan tiet. Jadi dibacanya mit. Yang ini. Podo. Podo ya. Podo. Yang ini. Itu ganpan. Ya. Ganpan. Seperti ini ya. Yang ini. Bogo. Bogo. Sipda. Bogo. Kemudian ship. Sipta. Ini ya. Bogo shipta. Oh, ship ya, bukan shop. Bogo shipta. Yang ini. Hangul. Oke. Masih Hangul ya. Nanti kalau udah aturan baca jadinya Hangul. Hangul. Bukan hang. Oke, yang ini. Gong. Gong buhada. Gong buada. Seperti ini ya. Silakan diisi Mas Febri. Yang ini dibacanya Joda. ya, joda. Jadi hanya hilang ya. Ya. Joda. Seperti ini. Silakan sambil diisi teman-teman. Sudah? Sudah diisi semuanya? Mas Febri? Sudah. Oke. Kalau sudah Yorobun, untuk pembahasan sesi kedua ini tentang tentang huruf konsonan sudah selesai ya. Besok pagi diusahakan hadir. Mas Febri bisa hadir lagi nggak? Bisa. Sekarang juga udah non sih. Oh, udah non sih. Oke, ini ya Mas Febri. Sorry, sebentar. Nah, ini. Kok nggak mau ya? Nah, ini teman-teman ya. Untuk besok kita akan masuk ke pembahasan tentang yang namanya, ini PR ya. PR-nya adalah Anda menggabungkan ini teman-teman, huruf ya, huruf Hangul. Contoh ini ya. Di sini kan Anda tuliskan dari konsonannya dulu ya. Ini kan ada huruf konsonan ya, sebelah kiri bertemu dengan huruf vokal, nih, vokal A. Nah, nanti si konsonan ini menggantikan iyang, teman-teman. Ini ya. Jadi si konsonan ini dia menggantikan iyang. Ya, maka berubah menjadi ga seperti ini gabungannya. Oke. Kemudian ada lagi giok bertemu dengan misalkan vokal U. Ini ya. Iyangnya di mana? Iyangnya ada di atas. Berarti gioknya posisinya nanti di atas. Jadi kalau kita gabungkan, Anda tulis giok dulu. Ya. Giok, setelah giok baru vokal U. Seperti itu. Jadi dituliskan konsonannya dulu ya. Silakan diisi dari atas sampai dengan ke bawah. Seperti itu. Ya, sampai full ini semuanya diisi. Jadi kalau misalkan ada yang seperti ini, nah si konsonan mengikuti daripada iyangnya. Konsonan ini berarti posisinya menggantikan iyang. Ya. Contoh iyangnya ada di atas, berarti Anda tuliskan konsonannya dulu, baru ke huruf vokalnya. Seperti itu. Yang ini gimana? Berarti giok tambah dengan vokal I. Dibacanya apa? Dibacanya adalah gi. Seperti itu. Ya. Silakan diisi teman-teman untuk PR. Besok kita akan lanjutkan di aturan pelafalan bunyi bacim. Ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 14. Kita besok kayaknya sesi 1 itu nyampe nomor 7, teman-teman ya. Syukur-syukur bisa nyampe nomor 11 seperti itu. Nomor 14, sorry ya. Karena agak panjang, jadi ya kemungkinan harus 2 sesi, 2 kali pertemuan seperti itu. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk Mas Febri dan Kak Triana. Semoga besok bisa hadir lagi supaya tidak ketinggalan materinya. Kayak gitu ya. Tugasnya jelas. Mengisi huruf Hangul ini ya. Penggabungan abjad Hangul. Jelas ya tugasnya? Jelas. Oke, itu saja dari kita Yorobun. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga besok bisa hadir lagi jam 9 ya Yorobun. Kita meet jam 9 sesi 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kita akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumal gemap sinta Yorobun dan yongi geseo. Silakan bisa meninggalkan meet.